semuanya, kembali lagi di channel Zakia HDA bersama Kak Kia. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, kita udah sampai di part terakhir, yaitu part ketiga pada seri video persiapan penilaian tengah semester 1 Matematika SMP kelas 8, di mana soal-soal yang akan dibahas adalah mulai dari soal nomor 8 hingga soal nomor 10. Selanjutnya, soal nomor 8. Berdasarkan kisi-kisi, kita diminta menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah banyak pemetaan. Pemetaan itu sama dengan apa? Sama dengan fungsi. Nah, rumus untuk mencari banyak pemetaan fungsi itu adalah NB pangkat NA. Ini dia rumusnya. Silakan diingat untuk soal nomor 8. Nah, keterangannya kalau NB ini apa? NB ini jumlah anggota B. Sementara NA apa? Berarti kalau NA jumlah anggota himpunan A. Nah, aku udah sediakan 3 macam soal terkait kisi-kisi nomor 8. Aku akan coba selesaikan untuk soal yang di poin A. Poin B dan poin C silakan kamu kerjakan sebagai latihan. Nah, untuk penyelesaian yang poin A, tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Kita tulis saja di cat. Nah, yang diketahui apa? Ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, berarti kita tulis A sama dengan 1, 2, 3. Nah, langsung kita cari. Berapa NA-nya? Berapa banyak anggota himpunan A? Ada 3. Berarti kita tulis 3 di sini. Lanjut yang B lagi. Apa saja anggotanya? A dan B. Tulis juga berapa banyak anggota B, berarti NB. Berapa? 2 anggotanya. Lalu lanjutkan, tuliskan apa yang ditanya dari soal. Yang ditanya adalah banyak fungsi. Berarti untuk menjawabnya, kita gunakan rumus yang ini. Berarti tulis di sini. NB pangkat NA sama dengan berapa NB-nya? 2. Tulis 2. Berapa NA-nya? 3. Berarti 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, jadi hasil untuk poin A itu adalah 8. Tapi, dalam menjawabnya ketika ujian, jangan lupa untuk menuliskan keterangan akhir. Berarti di sini, jadi banyaknya fungsi yang dapat dibentuk adalah sebanyak berapa? Sebanyak 8. Nah, begitu cara menjawab untuk soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, itu berdasarkan kisi-kisi kita diminta untuk menentukan nilai fungsi. Sementara untuk soal nilai fungsi, itu bisa saja yang ditanya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, domain atau daerah asalnya. Yang kedua, rank atau bayangannya. Rank itu daerah hasilnya. Nah, jadi di sini aku udah sediakan 4 macam soal terkait kisi-kisi nomor 9. Nah, kita akan identifikasi dulu soal-soal ini yang ditanya apa dari setiap soal. Untuk poin A, soalnya, jika fungsi f memetakan X ke 4X dikurang 7, tentukan nilai f dalam kurung negatif 2. Nah, negatif 2 ini sebagai apa? Sebagai domain dia. Berarti kalau domainnya udah tahu, yang ditanya apa dong? Nilai bayangannya atau rank.
Selesai untuk soal nomor 2, tahu kita apa yang ditanya. Lanjut yang B lagi. Diketahui bayangan X oleh fungsi f adalah 3x dikurang 4, dan fx sama dengan 8. Tentukan nilai x. Nah, udah jelas, x ini sebagai apa di sini? Kalau di sini berarti dia sebagai domain. Berarti yang ditanya adalah domain. Lanjut lagi yang C. Diketahui fungsi dari bayangan X oleh fungsi F sama dengan 2X ditambah 5. Tentukan nilai dari F dalam kurung 3. Nah, bentuknya kan sama dengan yang poin A ya. Yang 3 ini sebagai domain. Berarti yang ditanya adalah bayangannya. Lanjut lagi yang D. Tentukan nilai X dengan nilai fx sama dengan 5 yang benar jika bayangan X oleh fungsi f adalah 2x tambah 1. Kata kuncinya ada di sini. Yang ditanya nilai D. D itu sebagai apa? Domain. Berarti yang poin D juga menanyakan domain. Nah, udah tahu kita apa-apa saja yang ditanya dari keempat soal ini, dan aku akan coba menyelesaikan untuk poin A dan juga poin B. Nah, kita mulai ke proses penyelesaiannya. Untuk yang A, dalam menyelesaikan persoalan matematika, jangan lupa untuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang harus dijawab. Nah, untuk yang diketahui, poin A apa yang kita ketahui? Nilai aturannya. Kalau aturannya itu seperti ini, di mana fungsi f memetakan x ke 4x kurang 7, kita harus ubah dulu dia ke bentuk rumus fungsi. Berarti cara menuliskan rumus fungsi apa? Kita tuliskan dulu nama fungsinya. Nama fungsinya di sini apa? Fungsi f. Berarti tulis f. Dalam kurung, domainnya berapa? Domainnya x. Sama dengan daerah kodomainnya 4x kurang 7. Berarti sama dengan 4x kurang 7. Lalu yang ditanya apa? Nilai fungsi saat x-nya sama dengan negatif 2. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan seperti berikut. Kalau sudah tahu nilai x-nya sama dengan negatif 2, berarti kita substitusikan yang ini ke dalam rumusnya ini. Berarti kalau dia fx sama dengan 4x kurang 7, x-nya negatif 2, berarti f negatif 2 sama dengan. Nah, setiap x, kalau di sebelah kiri diganti dengan negatif 2, kanan juga harus diganti dengan negatif 2. Karena tandanya di sini adalah sama dengan. Jadi sikap kita harus adil sama dengan. Kiri ganti, kanan juga ganti. Kiri ditambah, kanan juga ditambah. Di sini diganti dengan negatif 2. Berarti sebelah kanannya 4 dikali negatif 2 dikurang 7. Nah, 4 dikali negatif 2 berapa? Kita selesaikan dulu yang perkalian ya. Negatif 8. Negatif 8 dikurang 7 berapa? Negatif kurang negatif hasilnya negatif. Berapa? Negatif 15. Nah, itu untuk jawaban poin A. Nah, tapi dalam matematika, untuk sebuah penyelesaian, jangan lupa untuk menuliskan keterangan akhir. Berarti keterangan akhirnya adalah, jadi nilai dari f, x sama dengan negatif 2 adalah negatif 15. Selesai untuk poin A. Lanjut kita poin B lagi. Tuliskan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang akan dijawab. Nah, untuk soal nomor 2, udah jelas di sini kita tahu fungsinya. Langsung dalam bentuk rumus, tidak aturan. Tinggal dituliskan fx sama dengan 3x dikurang 4. Selanjutnya yang ditanya apa? Yang ditanya nilai x-nya. X-nya yang ditanya. Dimana di sini diketahui fungsi f-nya, fx-nya bernilai 8. X sama dengan 8. Nah, kalau sudah tahu sebuah fungsi X nilainya 8, berarti
Di sini kita tuliskan lagi rumusnya. Fx sama dengan 3x dikurang 4. Fx itu sama dengan 8. Berarti kan yang ini. Kita ganti dia dengan 8. Berarti sama dengan 3x dikurang 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mencari nilai x. Berarti yang sebelah kanan ini apa yang perlu kita hilangkan? Negatif 4. Caranya bagaimana supaya yang ini jadi 0? Caranya adalah ditambah 4. Kalau kanan tambah 4, kiri juga tambah 4. Berarti di sini untuk penulisannya 8 kita geser sedikit ke kiri. 8 ditambah 4. Udah adil dia. Kanan tambah 4, kiri tambah 4. Berarti 8 tambah 4 berapa? 12 sama dengan negatif 4 tambah 4, 0. Habis dia. Sisa 3x. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita ingin menjadikan dia nilai x saja di sebelah kanan. Berarti kan 3-nya harus habis. Kita apakan? Kita sama-sama bagi 3 supaya jadi 1 di sini koefisien x-nya. Bagi 3 dia. Kanan bagi 3, kiri juga bagi 3 dia. Nah, 12 bagi 3 berapa? 4. 3 bagi 3, 1. 1x. Atau bisa juga kamu tidak menuliskan angka satunya ya. Berarti 4 sama dengan x. Atau nilai x-nya itu sama dengan 4. Ingat, dalam penyelesaian matematika, jangan lupa untuk menuliskan keterangan jadi. Jadi, nilai x-nya adalah 4. Nah, begitu cara penyelesaian poin B dari soal nomor 9. Silakan dikerjakan untuk poin C dan poin D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Yang menjadi soal terakhir dari kisi-kisi persiapan penilaian tengah semester 1 Matematika SMP kelas 8. Soal nomor 10, berdasarkan kisi-kisi itu kita diminta menentukan nilai A, nilai B, dan bentuk dari fungsi. Nah, jadi di sini berdasarkan kisi-kisi pula, udah ada 4 soal yang aku sediakan. Ada soal poin A, poin B, poin C, dan poin D. Aku akan coba selesaikan soal pada poin A, sementara untuk poin B, C, D itu silakan kamu kerjakan sebagai latihan. Tapi sebelum aku masuk ke penyelesaian poin A, aku ingin sampaikan dulu nih, seperti apa sih bentuk fungsi, bentuk umumnya gitu. Jadi bentuk umum fungsi seperti yang ada di dalam kotak ini, yaitu bayangan X oleh fungsi F adalah AX ditambah B. Selalu seperti ini bentuknya ya. Nah, baru kita lanjut. Kalau kamu sudah bisa mengetahui seperti apa bentuk fungsi, baru aku bisa masuk ke penyelesaian poin A. Dalam penyelesaian matematika, jangan lupa untuk menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang dijawab. Nah, berdasarkan poin A, sudah disampaikan. Yang diketahui adalah bayangan 1 oleh fungsi F, itu nilainya 5. Kemudian, bayangan 4 oleh fungsi F nilainya 14. Jadi, kita tuliskan di sini. F1 sama dengan 5, dan F4 sama dengan 14. Yang ditanya apa saja? Ada A, B, dan bentuk fungsinya, nilai Fx-nya. Berarti A, B, kemudian bentuk dari Fx-nya. Nah, untuk menjawabnya, berdasarkan yang diketahui, kan udah tahu tuh kita nilai dari dua fungsi. Saat X-nya sama dengan 1 dan saat X sama dengan 4. Nah, dua fungsi ini kita rubah ke bentuk umum fungsi. Berarti kita mulai dari fungsi yang pertama. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya, kita lihat lagi bentuk umum fungsi. Yang pertama dituliskan itu adalah nilai dari nama fungsinya. Nama fungsinya F. Kemudian X-nya atau domainnya. Di sini berapa? 1, berarti tulis 1. Sama dengan bentuk umum fungsinya kita tuliskan lagi. AX tambah B.
Yang kita ketahui kan di sini nilai X, berarti nilai X aja yang kita substitusikan ke dalam. Karena di sini nilai X-nya 1 saat dikalikan A itu hasilnya tetap A, jadi kita tulis di sini A ditambah B. Kemudian kan kita udah tahu nih, bayangan X oleh F itu adalah 5. Berarti kan ini bisa kita ganti dengan 5. 5 sama dengan A ditambah B. Nah, terbentuklah sebuah bentuk persamaan. Ini menjadi bentuk persamaan yang pertama. Lanjut lagi. Bayangan 4 oleh fungsi F itu nilainya 14. Berarti bentuk fungsinya seperti apa? Tuliskan lagi, nama fungsinya itu F. Nilai X-nya berapa? 4. Kalau dalam bentuk fungsi, itu AX tambah B, kita ganti X-nya dengan 4, kita pindahkan posisi 4 ke depan, berarti 4A di sini. Ditambah B. Karena bayangan 4 oleh fungsi F itu 14, berarti yang ini bisa kita ganti. Jadi 14 sama dengan 4A ditambah B. Ini menjadi bentuk persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah ada bentuk persamaan ini, ada persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa cari lagi nilai A ataupun nilai B-nya. Bagaimana? Dengan penjumlahan atau pengurangan. Penulisannya bagaimana? Bentuk persamaan yang pertama apa? 5 sama dengan A ditambah B. Selanjutnya apa? 14 sama dengan 4A tambah B. Kita tuliskan di bawah yang ini. Setentangkan mana yang hasil, mana yang kodomainnya. Berarti kalau yang persamaan 2 hasilnya 14. Sama dengan kodomainnya 4A ditambah B. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena di sini yang bernilai itu adalah nilai A, di persamaan 2 kan nilai A-nya 4. Nah, kita bisa cari nilai A-nya dengan cara kita hilangkan yang nilai B ini. B bernilai plus dan B bernilai plus. Supaya jadi 0 dia kita apakan? Kita kurang. Berarti kalau B dikurang B habis dia. Berarti 0. Kita tulis 0. Ditambah A dikurang negatif 4A. Berarti negatif 3A sama dengan 5 dikurang 14. Hasilnya 9. Negatif 9 hasilnya. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Nah, kita susun dia bentuknya supaya lebih rapi. Negatif 9. Sebentar, kita hapus dulu yang ini. Berarti negatif 9 sama dengan negatif 3A. Nolnya tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, sama seperti penyelesaian persamaan yang di soal nomor 9. Kalau kita mau tahu nilai A, berarti kan yang negatif 3 ini harus jadi 1. Nah, bagaimana dia supaya jadi 1? Yaitu dengan cara kita bagi. Kita bagi berapa? Kita bagi 3. Kita bagi negatif 3. Karena supaya jadi positif harus dibagi dengan negatif. Berarti ini bagi negatif 3, kanan bagi negatif 3, kiri juga bagi negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 hasilnya positif 1. Nah, 1 dalam bentuk aljabar tidak perlu dituliskan. Berarti langsung saja A negatif 9 dibagi negatif 3 hasilnya 3. Berarti dapatlah nilai A-nya itu adalah 3. Nah, ini dia. Lanjut lagi, kita mau cari nilai B-nya, karena nilai A udah diketahui. Caranya bagaimana untuk cari nilai B? Kita tinggal masukkan nilai A ke salah satu persamaan. Nah, misalnya di persamaan 1. Persamaan 1 itu kan 5 sama dengan A ditambah B. Karena udah dapat nilai A-nya itu 3, kita ganti A dengan 3. Berarti 5 sama dengan 3 ditambah B. Nah, kalau kita mau cari nilai B, 3 ini kan harus habis ya, jadi 0. Caranya bagaimana? Dikurang 3. Kanan kurang 3, kiri juga kurang 3. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 3 ditambah B.
3 kurang 3 habis, berarti hasilnya B di sini. 5 kurang 3 berapa? 2. Dapatlah nilai B-nya itu 2. Nah, yang ditanya apa saja tadi? Nilai A, nilai B, dan nilai fx atau nilai bentuk fungsinya. A udah dapat 3, B udah dapat 2. Nah, berarti kalau kita mau menuliskan bentuk fungsinya, bentuk fx-nya berapa? Di sini ya ditulis. Bentuknya adalah yang seperti ini. AX ditambah B. A-nya udah dapat 3, berarti tinggal kita ganti. A-nya berarti 3, terus lagi X. Ditambah B-nya 2. Nah, jadi ini dia bentuk fungsinya. Begitu cara penyelesaian untuk soal nomor 10 nantinya ketika PTS. Nah, silakan kamu pahami lagi untuk penyelesaian poin A agar kamu bisa menyelesaikan poin B, C, dan juga D. Penyelesaian poin A dari soal nomor 10 ini menjadi penutup dari seri video persiapan penilaian tengah semester 1 Matematika SMP kelas 8. Nah, aku berharap kamu telah memahami terkait soal-soal yang dibahas berdasarkan kisi-kisi dan dapat menerapkannya ketika menghadapi penilaian tengah semester nantinya. Dan satu hal lagi, untuk latihan-latihan dimulai dari video part 1 hingga part 3, kunci jawabannya sudah aku sertakan pada saluran WhatsApp, yang mana linknya sudah aku berikan pada deskripsi video ini. Jadi jangan ragu untuk bergabung jika kamu penasaran dengan kunci jawabannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan semoga sukses dalam penilaian tengah semester 1-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.